Nawawi, Najah alhamdulillah sudah selesai. Ya, sekarang kita lihat awal-awalnya aja ya. Oke, hadis yang pertama tentang niat, hadis kedua tentang aman yang tertolak, yang ketiga, halal haram subhat, yang keempat, Islam iman ihsan, 5, rukun Islam, 6, proses penciptaan manusia, 7, agama itu adalah nasihat, 8, benteng jiwa dan harta seorang muslim, 9, sebab kehancuran umat, 10, di antara tanda-tanda kebaikan, 11, tinggalkanlah kelakuanmu, 12, jangan marah, 13, hendaklah berkata baik atau diam, 14, mencintai milik saudara sendiri, 15, hendaklah kita makan yang baik-baik, 16, 16 tidak halal darah seorang muslim, 17, Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, 18, iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, 19, jagalah Allah, 20, jika engkau tidak malu maka perbuatlah apa yang engkau suka, 21, istiqomah, 22, jalan menuju surga, 23, kebersihan itu sebagian dari iman, 24, janganlah berlaku zalim, 25, tasbih, tahmid, tahlil adalah sedekah, 26, tiap anggota badan di antara manusia wajib atasnya sedekah, 27, kebaikan itu adalah baiknya pun diberkati, 28, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, 29, amal surga, 30, larangan meninggalkan kewajiban, 31, berzuhudlah kamu pada dunia, 32, dan janganlah kamu membahayakan 33, antara tuntutan dan bukti, 34, ubahlah kemungkaran, 35, janganlah kamu dengki, 36, memudahkan urusan orang lain, 37, antara kebaikan dengan kejahatan, 38, barang siapa yang memusuhi waliku, 39, Allah mengampuni kesalahanku, 40, jadilah engkau pengembala di dunia ini, 41, bimbingan kepada hawa nafsu, 42, Allah Maha Pengampun. alhamdulillah. Jadi semua hadis di hadis Arba'in Nawawi alhamdulillah Najah sudah selesai menghafalnya. Nah, kemarin dari lanjutan cerita yang kemarin itu yang waktu Najah ikut tes daurah hadis dari Mekah yang Ustadz Syekhnya yang yang tes Najah diminta untuk menghafal hadis dan Najah sampai nangis. Ternyata memang waktu itu kita sudahlah mungkin bukan tahun ini Najah ikut daurah hadisnya, karena memang dari segi persyaratan itu minimal usianya 15 tahun dan sudah menghafal Al-Quran 30 juz dengan rutin. Karena untuk ikut daurah hadis itu kita harus dites dulu oleh syekh yang dari Mekah, 30 juz itu nanti ada nilainya. Nah, waktu tes yang kemarin Najah alhamdulillah hasil tes Al-Qur'annya itu alhamdulillah Najah tidak ditegur sama sekali oleh syekhnya. Nah, pas di sesi kedua itu tes sesi hafalan hadis. Jadi dari Zoom online itu di layarnya itu ada tertulis hadis yang harus dihafalkan. Nah, itu diberikan waktu kurang lebih 15-20 menit untuk satu hadis. Nah, setelah dihafal nanti kita bisa online lagi dan langsung menyesuaikan sama saya yang dari Mekah. Nah, pada saat itu karena Najah belum pernah ya yang namanya diberikan waktu untuk menghafal supaya dia bisa menghafal dengan cepat, itu baru pertama kali. Ya, kalau yang kemarin waktu menghafal Al-Qur'an itu kan Najah sesantainya aja kapan mau mendengar
tes hadis kemarin dia sampai nangis gitu. Nah akhirnya Najah bilang, Mama mungkin bukan tahun ini Najah ikut karena sudah sepertinya udah tidak bisa mengikuti daurah hadis lagi. Nah terus sama Ustadz Amin, yang penting kita sudah coba. Najah bisa menghafal hanya 1 hadis ya, kalau soalnya tuh ada 2, jadi Najah bisa setorkan 1 hadis pada saat dites. Nah selang beberapa bulan, waktu itu di bulan apa kita tes itu ya, waktu tesnya bulan April. Nah kemarin dapet WA lagi, kata Ustadz Amitnya itu yang menghubungkan Najah untuk daftar di daurah hadis. Ini Najah diminta untuk mengikuti 1 sesi tes lagi. Nah tes tersebut itu adalah tes tulis ya. Jadi ada soal-soal grammar bahasa Arab, soal-soal hadisnya juga, dan itu berbahasa Arab ya. Jadi lagi-lagi ini mungkin bukan tahun ini, karena sekarang kan Najah lagi proses belajar membaca dan belajar bahasa Arab juga. Nah akhirnya ya sudah, karena dari panitia meminta Najah untuk mengisi 1 nilai yang kosong, yaitu nilai tulis, maka Ustadz Amin membantu menerjemahkan. Nah, jadi kita dibacakan aja soalnya, kemudian Najah menjawab. Jadi Bukan kita tekan pilihan yang mana yang dijawab itu terus warna. iya, jadi karena pakai Google Dokumen ya, jadi soalnya Google Dokumen itu kalau dipilih itu kita tinggal tekan aja ya. Waktu itu Najah tekan, jadi ada pilihan dibacakan soalnya, kemudian ada 30 soal, itu soalnya sulit-sulit sekali ya, dan itu hasilnya langsung bisa kita lihat berapa. Alhamdulillah skornya Najah itu dari 30 pertanyaan Najah bisa menjawabnya 15. Alhamdulillah ya, itu luar biasa bagi kami karena tidak ada persiapan sama sekali, dan itu benar-benar berhubungan dengan hadis dan grammar bahasa Arab. Nah, sampai di tahap itu kita juga masih pesimis ya sudah nggak apa-apa, tahun ini tidak mengikuti daurah hadis. Alhamdulillah 2 hari setelahnya ada WA masuk lagi dari Ustadz Amin. Jadi di situ ada pengumuman nama-nama peserta yang ikut tes yang bisa ikut daurah hadis. Nah, yang lucunya di situ karena kan mendaftarnya dengan Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman. Jadi yang saya baca itu nama-nama yang lulus itu adalah yang depannya ada Muhammad ya. Muhammad Fadli, Muhammad siapa gitu. Saya lihat Muhammad Najah nggak ada gitu. Ya sudah, akhirnya mungkin bukan tahun ini lagi-lagi. Nah, selang beberapa detik itu masuk lagi WA dari Ustadz Amit, dan dia melingkari nama Najah. Ternyata nama Najah di situ tulisannya Najah Hudia Afifur Rahman, tidak ada nama Muhammad di depannya. Nah, alhamdulillah, jadi Najah diberikan kesempatan untuk mengikuti daurah hadis. Terus terang ini mungkin bagi orang yang mendengarnya, kenapa bisa sampai Najah ikut daurah hadis? Yang pertama, karena memang Najah ini pengen sekali menghafal hadis ya. Sekarang juga dia sedang belajar bahasa Arab juga, dan untuk mendapatkan kitab-kitab hadis itu menurut saya tuh cukup sulit gitu. Jadi kalau ikut daurah hadis nanti Najah bertemu dengan ustadz-ustadz yang peserta yang ikut daurah tersebut, dan mungkin bisa saling sharing. Najah bisa diajarkan bagaimana enak gitu untuk menghafalkan hadis gitu. Jadi tujuannya ya kalau dibilang kita sekolah, kita ikut-ikutan. Nah, Najah itu kita ikutkan supaya Najah bisa lebih semangat, karena nanti katanya akan dinilai per kelompok begitu. Jadi alhamdulillah Najah akhirnya lulus dan ikut daurah hadis. Alhamdulillahnya lagi, dan memang qadarullah karena kondisi kita sekarang daurah hadisnya itu diadakan secara online. Jadi nanti kitabnya akan dikirimkan ke peserta masing-masing, kemudian nanti dihafalkan di rumah dan langsung disetorkan di sehnya. Jadi Najah dan Mama tidak jadi ikut daurah hadis pergi ke Bogor yang rencananya di situ. Jadi masih bisa berkumpul dengan
papa dengan adik-adik sambil belajar. Apapun hasilnya nanti, berapapun najah yang bisa hafal selama daurah itu merupakan suatu prestasi bagi kami karena tidak semua orang bisa ikut daurah hadis karena mengingat persyaratannya yang begitu tinggi, hafal 30 juz mungkin dan langsung dites oleh Syekh itu. Ya, jadi gimana perasaannya Najah lulus ikut daurah? Alhamdulillah senang. Senang. Harapannya Najah nanti pas ikut daurah hadis itu apa? Saya bisa dapat ilmu, bisa belajar, bisa mendapat, bisa belajar dengan mudah nanti di rumah. Belajar. Itu aja. Jadi yang kemarin Najah nangis itu, Najah kenapa nangis waktu ikut tes hadis itu? Aja lupa-lupa. Jadi Najah masih lupa-lupa. Yang sulit itu apa kalau hadis sayang? Susah itu apa? Yang apa? Yang riwayat itu. Riwayatnya bin apa dia bilang? Iya, jadi riwayatnya susah. Tapi memang Najah ini jadi dia senang menghafal. Jadi walaupun susah itu malah semakin susah dia semakin seperti bersemangat untuk menghafalnya. Mohon doanya semua supaya Najah tetap sehat, supaya Najah tetap bisa belajar, ya. Jadi berbarengan menghafal hadis, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.